Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen kelas. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik harus dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. 2. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Kemudian yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atau indisipliner ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada peserta didik. Law Anne Johnson sebagaimana dikutip oleh Wiani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang keempat, ajak berbicara cepat jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Yang ketujuh, tanda tangani kontrak. Yang kedelapan, meminta penguatan-penguatan. Yang kesembilan, meminta perpindahan. Dan yang kesepuluh, pindahkan pelaku. Pengertian hukum dan hadiah. Menurut tokoh pendidikan Islam Abdurrahman An-Nahlawi yang dikutip oleh Wiani, menyebut hukuman dengan istilah tarhib yang berarti ancaman atau intimidasi terhadap seseorang karena perilaku yang dilarang. Kemudian Amir Dain Indra Kumusuma mengartikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari penjelasan di atas, dalam konteks manajemen kelas, hukuman dapat didefinisikan sebagai upaya guru secara sadar dan disengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib di dalam kelas agar tidak mengulanginya lagi. Sedangkan hadiah dalam konteks manajemen kelas adalah upaya sadar yang sengaja dilakukan oleh guru untuk memberikan penghargaan atau sesuatu yang menyenangkan kepada peserta didik yang berprestasi dalam belajar atau perilaku yang sesuai dengan tata tertib. Pemberian hadiah ini bertujuan agar peserta didik dapat mempertahankan prestasinya atau mempertahankan perilaku baiknya. Kemudian macam-macam hukuman dan hadiah. Beberapa macam hukuman yang umumnya diberikan oleh guru kepada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menatap tajam peserta didik. Yang kedua, menegur peserta didik. Yang ketiga, menghilangkan privilege. Yang keempat, penahanan di kelas guru dapat menghukum peserta didik yang melanggar. Yang kelima, hukuman denda. Yang keenam, hukuman badan.